جميع الأولياء الصالحين وإلى جميع الأولياء التسعة وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا وإلى جميع مشايخ سلوكنا أولا وآخرا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخوتنا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأصولهم وفروعهم وحواشهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح المرحوم Bapak Asmat وإلى روح المرحوم Bapak Godeng وأصولهما وفروعهما وحواشهما والمنتسبين إليهما غفر الله ذنوبهم وتقبل الله أعمالهم ورحمهم رحمة الأبرار ورحمة واسعة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segenap jajaran pengurus dan juga jamaah Masjid Al-Falah Gembong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kembali Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita punya kesempatan untuk memperkokoh iman yang ada pada diri kita. Iman yang ada pada diri kita memang harus terus diperbarui, harus terus diperbaiki agar terus kuat, karena iman yang kuat akan berpengaruh kepada ibadah kita. Ibadah kita akan menjadi lebih giat, akan menjadi lebih semangat, dan seasalkan iman yang ada pada kita pertahankan sampai akhir hayat, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Para hadirin, hadirat, para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa yang kemarin, yang menjelaskan tentang ciri-ciri atau beberapa sifat-sifat yang tidak baik, mulai dari sifat munafik, sifat riya, dan sifat-sifat yang lain yang tentunya tidak boleh ada pada diri kita, karena akan merusak kepada amal-amal yang akan kita laksanakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mulai dari halaman 16, tepatnya pada lafaz walil murai thalathu alamatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Walil murai thalathu alamatin. Orang yang riya, orang yang pamer, itu ada 3 tanda. Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi. Yang pertama, kalau dia sholat bersama orang lain, maka sholatnya akan menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ruku' dan sujudnya diperbaiki, bagus, agak lama dibaca semua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dibaca sampai 3 kali.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca juga 3 kali. Bagus kalau sholat sama orang. Tapi wa yanqusuhu idza shalla wahdahu, tapi ketika dia sholat sendirian maka tidak menutup kemungkinan dia ternyata sujud dan rukuknya tidak sempurna. Jangankan baca tasbih, kadang dia orang yang seperti ini tumakninahnya pun ditinggalkan. Sholat kalau sama orang luar biasa, seperti orang yang sangat khusyuk sekali. Tapi ketika sholat sendirian sangat cepat sekali. Ini tandanya bahwa orang yang melakukan sholat model yang seperti ini adalah orang yang suka pamer atas amal-amal ibadah yang dilakukannya. Ini kok banyak sepertinya, termasuk mungkin saya juga pribadi agak tersinggung dengan ini. Tapi tujuannya kita ngaji adalah barangkali kita termasuk orang yang seperti ini, maka jangan lama-lama, harus segera memperbaiki. Jangan sampai kita termasuk pada tanda-tanda orang yang suka pamer dengan sholatnya. Oh, kalau sholat dia berjamaah, baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, baca surat-surat yang panjang. Tapi ketika dia sholat sendirian, kadang tidak membaca surat, padahal itu hukumnya adalah sunnah, mengambil yang wajib-wajib saja. Ketika ditanyakan, sampean sholatnya kok cepat? Sudah hafal. Nah, karena sudah hafal akhirnya cepat. Tapi ketika sholat sama orang, ngimami, atau ada orang yang memperhatikannya, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nasi, dia menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Tapi ketika idza shalla wahdahu wa yanqusuhu, tapi ketika dia sholat sendirian, dia mengurangi apa yang telah ia lakukan ketika sholat bersama orang lain. Itu tanda yang pertama dari orang yang pamer dalam masalah ibadah. Kemudian yang kedua, wayan syatu almar'ul ladzi lil mar'il ladzi yathna alaihi, dia semangat beribadah ketika dia bersama orang yang selalu memujinya. Jika ada orang yang senang kepada dirinya, selalu memuji-memuji kepada orang tersebut, maka orang yang pamer ini biasanya semangat. Ya, biasanya semangat. Kalau sholat bersama followernya, atau mungkin orang yang suka dengan orang tersebut selalu memujinya, dia akan semangat sholatnya. Tapi ketika bersama orang yang tidak suka, maka ini berbeda apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka ini berarti termasuk tandanya pamer dalam masalah ibadah. Yang ketiga, wa yadhkurullaha fil khala wal mala, dia berzikir kepada Allah ketika tidak ada orang dan juga ketika banyak orang. Tetapi tujuannya adalah bukan murni untuk ikhlas lillahi ta'ala, tidak, tetapi dia tujuannya adalah pamer. Yang dimaksud yang terakhir ini bukan seperti orang-orang biasanya itu. Kan ada orang sendirian berzikir, bareng-bareng juga berzikir. Tidak semuanya orang yang seperti ini dikatakan orang yang riya, tidak, tetapi tetap kembali kepada niatnya masing-masing. Bahkan diceritakan atau disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa orang yang beramal lillah, man amila lillah, kemudian summa a'jabahu dzalika, dia sudah niatnya adalah lillahi ta'ala, tapi ada orang yang melihatnya, dan orang yang melihat ini senang dengan apa yang ia lakukan. Setelah orang lain senang, dia juga senang.
Maka apakah hal ini termasuk riya? Maka menurut yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tidak termasuk riya. Tidak apa-apa, yang penting lillahi ta'ala. Masalah orang ada yang begini senang dan lain-lain, itu urusan belakang. Bahkan kalau kita lihat dalam syarahnya Sulam Taufik Is'adur Rafiq, bahwa riya itu akan berpengaruh pada ibadah yang mana. Disebutkan riya kalau sudah di awal ibadah, maka ibadahnya akan rusak, ibadahnya tidak akan diterima. Kalau riya ini sudah mulai dari awal, sudah muncul sifat riya. Makanya kita dianjurkan ketika di awal ibadah, dianjurkan untuk mengucapkan lillahi ta'ala. Ketika sholat, ketika wudhu, kita mengatakan lillahi ta'ala itu tidak wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Kita dianjurkan. Kenapa? Biar kita melatih diri kita untuk berusaha untuk apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan ikhlas, karena pengaruhnya luar biasa. Itu bisa membahayakan kepada amal yang dilakukan. Makanya kita dari awal lillahi ta'ala, Allahu Akbar, lillahi ta'ala dulu. Kemudian riya itu kadang datang ketika di pertengahan ibadah. Maka riya yang datang di pertengahan ibadah ini bisa berpengaruh, bisa tidak kepada ibadah kita. Kalau di akhir ternyata kita menghilangkan sifat riya tersebut, maka pahala akan kembali kepada orang yang riya tersebut. Tidak apa-apa, masih bisa kembali lagi pahalanya. Dan juga ketika riya, ketika berada di akhir, semisal kita sudah sholat, tidak ada apa-apa, kita sholat enak, kita sholat, kita sedekah enak, tidak ada istilah riya-riya, itu tidak ada, tidak muncul sifat riya. Tapi setelah kita laksanakan semuanya, nyampe rumah kok kita ada orang yang menyebut-nyebut ibadah kita. Semisal tadi ada orang yang nyumbang 1 juta ke masjid, luar biasa orang tersebut, padahal kita sudah ngasih. Nyampe rumah kita dengar seperti itu, akhirnya timbul sifat, wah iya itu kan dari saya, kalau bukan dari saya kan tidak ada di sini yang mau ngasih 1 juta ke masjid, itu tidak ada kecuali saya. Loh, sudah seperti ini berarti riyanya sudah di akhir. Kalau bisa membuang jauh-jauh sifat yang seperti ini, maka ibadah yang kita lakukan yang awalnya tidak berpahala, awalnya berpahala, kemudian ada sifat riya, sudah mulai mau dihapus, ya sudah mulai mau dihapus, tapi ternyata sifat-sifat yang seperti itu segera kita buang jauh-jauh, maka pahala yang sempat akan dihilangkan itu akan dikembalikan lagi. Sekali lagi, yang berpengaruh fatal itu adalah kalau sifat riya itu sudah muncul dari awal kita mau melaksanakan ibadah. Yang kedua, ya Aliyu walil ahmaki thalathu alamatin. Orang yang bodoh itu punya 3 tanda. Yang dimaksud ahmak ini adalah laisa bi'akilin, adalah orang yang tidak punya akal, sehingga kita sebut dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu tandanya adalah at-tahawunu fi faraidillah. Dia menganggap remeh tentang kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sholat dianggap remeh, nanti saja, besok saja, nanti saja, besok saja, besok lusa, tahun depan. Itu termasuk at-tahawun fi faraidillah, menganggap remeh dengan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Wa kasratul kalami fi dzikrillah, banyak kata-kata ketika dia berzikir kepada Allah. Di majelis berzikir kepada Allah, semuanya berzikir kepada Allah, kok ngomong sendiri? Seharusnya dia ikut berzikir bersama-sama, tetapi nyatanya
dia kok malah ngomong sendiri, berkata-kata yang lain, tidak fokus dengan apa yang ada di sekitarnya. Seharusnya dia ikut berzikir kepada Allah, tapi ternyata kok dia lain-lain. Berarti tandanya orang yang seperti ini orang yang ahmak atau orang yang bodoh. Yang ketiga, tandanya orang bodoh adalah watta'nu fillah, mencela Allah, mencela agama Allah, mencela agama Islam, selalu mengkritik apa yang ada dalam agama Islam ini, selalu ajaran-ajarannya selalu dikritik, selalu dicela, karena memang kurang ghirahnya dalam masalah Islam. Justru dia sendiri yang mengkritik nilai-nilai ajaran-ajaran Islam. Islam yang seperti ini, oh Islam itu ada kewajiban untuk menutup aurat. Akhirnya kewajiban yang semacam ini diorek-orek, dikritisi, akhirnya dicela. Banyak kan seperti ini. Akhirnya seakan-akan Islamnya yang salah, padahal orangnya yang salah, yang tidak faham dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran Islam. Orang yang seperti ini tandanya adalah orang yang ahmak atau orang yang bodoh. Kemudian berikutnya, ya aliyu walil makhduli salatu alamatin. Orang yang tertipu itu punya 3 tanda. Yang pertama adalah kasratul kadhibi, banyak bohongnya. Berarti orang ini termasuk orang yang tertipu. Kenapa? Karena ketika dia berbohong, maka dia akan nanti berpotensi untuk melakukan bohong-bohong yang lain, dan akan terus berlanjut seperti itu. Satu kebohongan akan ditutupi dengan beberapa kebohongan-kebohongan. Wa kasratul aimanil fajirah, dan juga banyak dia bersumpah palsu, sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Ini tandanya orang yang tertipu. Wa kasratul hawaiji ilan nas, dan banyak dia membutuhkan sesuatu kepada orang lain. Jadi sering menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain. Padahal mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlubun anta talibuhu bi nafsik. Dalam hikam disebutkan, tidak ada satu permintaan, satu permohonan yang akan berhenti, yang akan mandek, yang tidak akan jalan kalau kita mintanya kepada Allah. Kalau mintanya kita kepada Allah, insya Allah semuanya akan lancar. Wala tayassaru matlabun anta talibuhu binafsik, dan tidak ada sesuatu permintaan yang mudah kalau kita mintanya kepada makhluk, termasuk diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan Allah, insya Allah lancar. Tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan makhluk, maka belum tentu apa yang kita minta akan diberikan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita membutuhkan sesuatu, jangan lupa libatkan Allah dalam apa yang kita minta tersebut. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kita ingin sesuatu, maka sampaikan kepada Allah, biar Allah nanti akan mempermudah urusan kita. Wa ya aliyu wahai Ali, walisyaqiyyi salatu alamatin. Orang yang celaka ada 3 tanda. Yang pertama, qutu haramin, makanan haram. Apa yang dimakan berasal dari sesuatu yang haram. Itu tandanya orang yang celaka. Bahkan dikatakan setan itu akan merasa senang karena tugasnya untuk
mengganggu manusia, mengganggu kita, itu sudah tidak usah dilaksanakan lagi, tidak usah dikerjakan lagi. Kalau orang tersebut makanannya makanan haram. Kok bisa? Diceritakan bahwa ada anak buah iblis mendekati orang yang sedang sholat. Kemudian dikatakan oleh iblis, ditanyakan, kau mau apa? Maka orang yang ditugaskan tersebut mengatakan, saya ingin mengganggu orang yang sholat tersebut. Kata iblis, tidak usah repot-repot kau mengganggu orang yang sholat tersebut biar tidak khusyuk sehingga tidak ada nilai pahalanya. Tidak usah repot-repot, istirahat saja. Loh kok bisa? Istirahat saja. Dia walaupun bagaimana sholatnya tidak akan diterima karena makanannya berasal dari makanan yang haram. Jadi kalau makanannya haram, maka sudah tidak usah repot-repot kepada iblis dan anak buahnya, karena sudah tidak usah diganggu, sholatnya tidak akan diterima karena kutuhu atau mat'amuhu berasal dari barang-barang yang haram. Jadi walaupun sholat bagaimana, sebanyak apapun, kalau makanannya berasal dari barang haram, maka tidak akan diterima. Yang kedua, wajtinabul alimi, dan menjauhi orang yang berilmu. Tandanya orang yang celaka adalah menjauhi orang yang berilmu. Bagaimana dia tidak dikatakan celaka ketika dia menghindari orang yang berilmu? Karena ilmu itulah nanti yang akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik, kepada yang keberuntungan. Kita bisa untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah kalau tahu ilmunya. Bagaimana kita bisa untuk bertakwa kepada Allah jika kita tidak tahu ilmunya? Bisa-bisa apa yang menurut kita itu adalah sesuatu yang bernilai pahala, justru menurut syariat itu justru hal-hal yang dilarang. Contoh, kita membantu orang yang mau pulang ke rumahnya. Kita sendirian naik sepeda motor, kemudian ada tetangga kita yang masih muda, itu juga mau pulang, kita ketemunya di pinggir jalan. Menurut pemahaman kita, sementara karena tidak berilmu, ini membantu orang itu termasuk pahala, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Akhirnya kita membawa orang tersebut goncengan dengan kita. Menurut pemikiran kita itu adalah bernilai pahala karena membantu orang lain, membantu tetangga, tidak repot-repot, biar tidak usah biar dia segera pulang, akhirnya kita bantu. Padahal menurut syariat, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ketika dia bergoncengan seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Apalagi cuma berdua, kan begitu. Berdua, iya kalau satu kali. Kalau ternyata kok dianggap sebagai sesuatu yang nyaman, oh biasanya jam-jam segini pulang sendirian, gimana kalau sekalian saya jemput, akhirnya terus seperti itu. Padahal yang ada di belakang kita itu adalah istri orang. Lama-lama kok tambah nyaman, minta nomor HP dan begitu seterusnya, maka akan timbul fitnah. Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita akan menghindari sesuatu yang tidak diperbolehkan tersebut? Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Makanya di sini disebutkan bahwa kalau kita menghindari orang alim, maka itu tandanya orang yang celaka. Yang ketiga, tandanya orang yang celaka adalah washolatuhu liwahdihi. Kalau sholat orang ini sendirian,
tidak mau berjamaah. Kalau dia umpama sholat berjamaah, maka tentu dia akan mempunyai pahala yang lebih banyak daripada ketika dia sholat sendirian. Walil mujrimi thalathu alamatin. Orang yang berdosa itu ada 3 tandanya. Ada 3 tanda. Yang pertama, hubbul fasad. Orang ini senang untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Yang kedua, wadurrul ibad, dan berbahaya, merugikan kepada orang lain. Yang ketiga, wajtinabur rasyad, dan menghindari petunjuk-petunjuk, menghindari tempat-tempat yang sekiranya andaikan dia datang, maka dia akan mendapatkan pencerahan tentang iman, tentang takwa, tentang hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Tapi ternyata dia tidak mau seperti itu, menghindar. Ada pengajian, menghindar, ya. Ada kajian-kajian ilmiah, dia tidak datang. Di sholat tarawih ada ceramahnya, malah dia pulang, kan begitu. Padahal sangat penting sekali. Ketika ada sholat tarawih kemudian ada isi ceramahnya, tidak jarang orang mengatakan, wah ceramah lagi, wis pulang saja, tidak usah ikut ceramah-ceramah terlalu lama, kan begitu. Padahal kalau umpama kita teliti, orang sholat tarawih cepat dan tidak, selisihnya juga tidak banyak. Tidak sampai 2 jam sampai 3 jam. Cuma kita kadang memang mintanya yang cepat, tidak ada ceramahnya. Padahal sangat penting sekali ceramah-ceramah itu, penting sekali ilmu-ilmu yang disampaikan biar kita lebih semangat untuk melaksanakan ibadahnya. Wa ya ali walizalimi thalathu alamatin. Tandanya orang zalim itu ada 3. Yang pertama, la yubali min ayyi syai'in ya'kuluh. Dia tidak memperdulikan dari mana dia makan. Ya, sampai Nabi menyatakan nanti akan ada zaman orang itu tidak peduli dari mana dia makan, dari mana dia dapat makanan tersebut. Tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta tersebut, tidak peduli. Yang penting dapat. Entah halal, entah haram, sudah tidak memperdulikan itu lagi. Ternyata hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan atau di zaman seperti sekarang ini, sudah banyak orang yang sudah tidak memperhatikan aminal halali aminal haram. Apakah yang ia konsumsi itu barangnya halal atau haram, gak ngurus, yang penting kenyang, kan begitu. Banyak orang yang sudah seperti itu. Bahkan ada omongan yang seperti ini, cari yang halal aja sulit, cari yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal. Lah ini ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan, karena kadang orang itu tidak sabar sebetulnya untuk menunggu yang halal, akhirnya dia makan yang haram. Andaikan dia butuh bisa bersabar, maka insya Allah tidak sampai untuk mengkonsumsi yang haram. Wa yakharu madinahu, dan dia memaksa orang yang berhutang kepadanya padahal tidak punya. Ketika dia ngutangi uang kepada orang lain, dia memaksa untuk membayarnya padahal orang ini tidak mampu. Ini termasuk orang yang zalim. Dan juga ada begini, matlul ghaniyyi zulmun, jangan kebalik. Karena kita melihat ini, akhirnya kalau punya hutang ditagih kemudian menyampaikan, oh tidak boleh maksa, kalau maksa itu zalim. Dilihat juga yang berhutang itu sudah punya apa belum. Kalau dia sudah punya tapi ternyata belum bayar hutang juga, maka masuk yang matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda untuk membayar hutang bagi orang yang sudah punya untuk membayar, itu dikategorikan sebagai zalim juga, termasuk zalim.
sebetulnya sudah punya untuk membayar tapi tidak dibayarkan, maka termasuk matlul ghadiyyi zulmun. Yang ketiga, wa yabtishu bihi idza amkanahu atau idza makkanahu, dan dia terus memaksa seperti itu, bisa diartikan untuk memukul, memaksa luar biasa kepada orang yang punya hutang tersebut. Hadirin hadirat para jemaah rahimakumullah, dari beberapa yang telah disampaikan mengenai sifat-sifat yang tidak baik itu, dari ciri-cirinya yang sangat banyak sekali, kita lihat kira-kira ciri-ciri itu ada pada diri kita apa tidak. Kalau kita masuk pada salah satunya, maka berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Itu kesimpulan dari apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ambil contoh. Cirinya orang yang riya, cirinya orang yang pamer. Kalau sholat bareng-bareng khusyuk, seakan-akan khusyuk luar biasa, tapi ketika sholat sendirian kok tidak sama ketika sholat bareng-bareng. Kita masuk enggak kira-kira kalau seperti itu? Sepertinya banyak yang masuk. Semangat kalau dipuji, kalau tidak dipuji tidak semangat. Itu berarti tandanya kita masih punya sifat riya. Kalau punya sifat riya seperti ini, apalagi mulai dari awal, maka pahala kita dari ibadah yang kita lakukan itu tidak ada. Ada juga wa yadhkurullah fil khala' wal mala'. Ya, zikirnya begitu. Senang, bahkan di ayat Al-Qur'an itu dikatakan itu tandanya juga tandanya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mau sholat, mereka itu benar sholat, tapi sholatnya dilakukan dalam keadaan malas, males kalau sholat. Wa idza qamu kusala yura'unan nasa, dia pamer kepada orang, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia hanya berzikir kepada Allah tidak begitu banyak, sedikit waktu yang digunakan untuk berzikir. Ketika ada orang seakan-akan khusyuk, ketika tidak ada orang tidak ada apa-apa. Itu tandanya adalah orang yang suka pamer. Sekali lagi, orang sifat-sifat ini kalau sudah berada pada kita, kita berusaha untuk menghilangkannya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan diantara manfaatnya adalah kita dihindarkan dari sifat-sifat yang tidak baik yang telah disebutkan di kajian-kajian ini. Terima kasih. Hadarallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.